Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil analisa kami terkait mitigasi bencana alam banjir pantai nelayan Balikpapan. Next. Oke, latar belakang. Akhir-akhir ini, banjir sering terjadi akibat dari kondisi alam yang tidak terduga. Contohnya seperti banjir rob yang pernah terjadi di sejumlah wilayah Jawa Tengah. Kejadian ini juga pernah terjadi di daerah Kalimantan Timur, tepatnya di pantai nelayan Balikpapan. Bencana bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, bahkan tanpa prediksi sebelumnya. Terjadinya suatu bencana dapat disebabkan oleh faktor alam maupun faktor non-alam yang dapat mengakibatkan jauhnya korban dan diiringi dengan adanya kerugian. Dampak dari terjadinya suatu bencana sangatlah merugikan bagi kelangsungan hidup masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk mengurangi atau meminimalisir kerugian yang ditimbulkan dari suatu bencana, yaitu dengan melakukan atau mempersiapkan suatu bentuk pencegahan atau mitigasi bencana. Mitigasi bencana itu sendiri adalah suatu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak bencana, baik secara fisik, struktural, melalui pembangunan bangunan-bangunan fisik, maupun non-fisik struktural, melalui perundang-undangan dan penelitian. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada dasar teori. Bencana alam. Bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Yang kedua, banjir. Banjir adalah bencana alam terbanyak dengan jumlah 379 kejadian hingga 16 Maret tahun 2022. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan atau lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa atau benda-benda angkasa. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, mitigasi. Yang pertama itu ada mitigasi. Adalah upaya yang memiliki sejumlah tujuan yakni untuk mengenai resiko. Penyadaran akan resiko bencana, perencanaan, pengulangan, dan penanggulangan, dan sebagainya. Bisa dikatakan mitigasi adalah segala upaya mulai dari pencegahan sebelum suatu bencana terjadi sampai penanganan usai suatu bencana terjadi. Ada beberapa kegiatan mitigasi bencana di antaranya yang pertama yaitu pengenalan dan pemantauan risiko bencana. Yang kedua, perencanaan partisipatif penanggulangan bencana. Lalu yang ketiga, pengembangan budaya sadar bencana. Lalu yang keempat, penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana. Yang kelima,
pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam. Yang keenam, identifikasi dan pengenalan terhadap sumber berbahaya atau ancaman bencana. Yang ketujuh yaitu pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi. Yang delapan dan terakhir yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan siklus waktunya. Next. Baik, Oke. saya lanjutkan. Itu ada pembahasan yaitu siklus penanggulangan bencana. Yang pertama, situasi tidak terjadi bencana. Tahap ini juga disebut sebagai tahap pencegahan dan mitigasi, yaitu pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah banjir erobi, yaitu dapat dengan membuat bendungan laut yang disertai dengan detail gate atau pintu air yang berfungsi untuk mengatur pasang surut daerah murah. Tujuan sistem ini adalah mencegah dan mengurangi volume air laut masuk ke daratan. Selain itu, pemerintah juga dapat membuat folder atau kolam untuk penampung air erobi. Folder tersebut didesain sedemikian rupa agar menjadi bagian dari drainase di daerah di mana terjadi bencana erobi. Selain dua cara di atas, masih banyak lagi di cara-cara pencegahan banjir erobi, seperti membangun seawall di daerah pesisir. Nah, banjir ini biasanya terjadi pada waktu tertentu, sehingga kita harus terus menjaga alam dan menerapkan teknologi yang dapat mencegah banjir erobi terjadi. Baik, eh, saya lanjutkan ke teman saya. Baik, selanjutnya ada situasi terdapat potensi bencana. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kesiapsiagaan sebagai keadaan siap siaga berasal dari dasar kata siap siaga yang berarti siap untuk digunakan atau untuk bertindak. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya. Kesiapsiagaan dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda, dan berubahnya tata kehidupan masyarakat. Kesiapsiagaan menghadapi banjir adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi bencana banjir sehingga tindakan yang dilakukan pada saat dan setelah terjadi banjir dilakukan secara tepat dan efektif. Yang dilakukan tenaga ahli dan personil atau tenaga lapangan. Tenaga ahli yang diperlukan adalah tenaga ahli yang memenuhi kualifikasi di bidang sumber daya air, antara lain bidang hidrologi, klimatologi, hidrolika, sipil, elektromekanis, hidrogeologi, geologi teknik, dan tenaga ahli lainnya yang berhubungan dengan masalah banjir. Kelompok tenaga lapangan dalam pelaksanaan mengendalikan banjir dibutuhkan petugas lapangan dalam jumlah cukup, utamanya untuk kegiatan pemantauan dan tindakan turun tangan. Next, Dik. Baik, Kegiatan selanjutnya kegiatan yang dilakukan adalah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman
bahaya banjir erobi meliputi yang pertama menyebarluaskan peraturan perundang-undangan atau informasi-informasi baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah berkaitan dengan masalah banjir erobi. Yang kedua, pemantauan lokasi-lokasi rawan atau kritis secara terus-menerus. Ketiga, optimasi pengoperasian prasarana dan sarana. Yang keempat, penyebaran luasan informasi daerah rawan banjir, ancaman bahaya, dan tindakan yang harus dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. Yang kelima, meningkatkan kesiapsiagaan organisasi dan manajemen pengendalian banjir dengan menyiapkan dukungan sumber daya yang diperlukan dan berorientasi kepada memotivasi individu dalam masyarakat setempat agar selalu siap sedia mengendalikan ancaman bahaya. Yang keenam, persiapan evakuasi ke lokasi yang lebih aman. Terakhir, menyediakan bahan-bahan banjir untuk keadaan darurat seperti karung plastik, berujung kawat, dan material-material yang isinya seperti pasir, batu, dan disediakan pada lokasi yang diperkirakan rawan atau kritis. Yang kedelapan, penyediaan peralatan berat atau backhoe, eskavator, truk, bulldozer, dan lain-lain. Selanjutnya akan saya jelaskan. Yang ketiga, setelah terjadi bencana, peristiwa bencana sering terjadi di Indonesia, tentu menciptakan perhatian mendalam. Selain kehancuran juga menyebabkan penderitaan dan kerugian, baik bagi masyarakat maupun negara. Mencermati peristiwa bencana yang terjadi, serta upaya bantuan yang diberikan, kiranya patut kita memberikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk relawan masyarakat secara umum. Meskipun banyak hal yang masih perlu dibenahi, untuk itulah diperlukan manajemen bencana. Di sini ada bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana serta pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai fungsi untuk merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat bencana dan pasca bencana, dan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat bencana juga. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat bencana, pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana. Next. Di sini ada rehabilitasi. Rehabilitasi yaitu adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik untuk masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah bencana, dengan sarana utama untuk normalisasi atau berjalan secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada pasca bencana. Contoh rehabilitasi ini ialah rehabilitasi kembali rumah-rumah warga yang telah rusak dan membangun kembali kesehatan masyarakat dan pengadaan posko-posko kesehatan untuk korban bencana. Di sini ada rekonstruksi juga. Rekonstruksi adalah membangun kembali prasarana dan sarana yang telah rusak, kelembagaan pada wilayah pada pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran yang tepat dan untuk berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Contoh rekonstruksi ini ialah membangun segala bentuk prasarana yang telah rusak yang tidak bisa digunakan akan dibangun kembali sesuai fungsinya masing-masing. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Next. Kesimpulan dan saran dari hasil laporan yang kami buat, ambil kesimpulan bahwa wilayah Manggar Balikpapan akan tetapi adanya peristiwa banjir ROB yang terjadi di Manggar menyebabkan wilayah tersebut mengalami banyak permasalahan lingkungan.
Peristiwa banjir erosi di wilayah Manggar disebabkan oleh beberapa faktor seperti pemanasan global, penurunan muka tanah, ketinggian gelombang laut, tingginya abrasi yang intensif, dan kerusakan drainase di wilayah Manggar. Oleh karena itu diperlukannya sebuah usaha untuk mengurangi frekuensi genangan banjir erosi di wilayah tersebut, yaitu membangun breakwater dan polder. Bangunan breakwater dinilai lebih tepat karena dapat meredam energi gelombang air laut dan mampu mempercepat proses sedimentasi di bibir pantai. Kemudian, bangunan breakwater ini lebih ekonomis karena dapat menggunakan material seperti batu alam yang disusun bentuk seperti tanggul. Terima kasih, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada yang salah dalam penyampaian. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.